Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kitab tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah pertama, mengidentifikasikan huruf kapital pada teks. Kedua, menjelaskan panjang pendek bunyi pada lagu. Ketiga, menjelaskan satuan baku untuk berat. Keempat, menyebutkan aturan di sekolah. Nah, mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau disebut huruf kapital. Perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital atau huruf besar karena berada di bawah di awal kalimat. Nah, menulis huruf tegak bersambung bagian pertama. Saat menulis, anak-anak harus memperhatikan kerapian tulisan. Jadi kita belajar tulis yang baik, yang rapi, agar tulisanmu mudah dibaca. Kita, anak-anak juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Contoh, Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan. Perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital seperti berikut ini. Menulis huruf tegak bersambung bagian kedua. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Dedi dan Made adalah nama orang. Menuliskan huruf tegak bersambung bagian ketiga. Ayo, ingat kembali menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, atau nama hari. Menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Apa itu puisi, anak-anak? Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu.
kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Agar lebih menarik, anak-anak dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Saat membaca puisi, diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat. Menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah anak-anak memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Pengalaman itu dapat anak-anak tulis di kertas agar anak-anak bisa mengingatnya kembali. Saat menulisnya, anak-anak dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Selanjutnya kita bagaimana menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis seperti yang tertera dalam layar. Bunyi pendek dapat disimbolkan dengan titik seperti yang nampak pada layar. Nah, anak-anak, ayo nyanyikan lagu berikut. Lagu yang berjudul Naik Delman. Lagunya anak-anak bisa menyanyikan di rumah bersama orang tua, kakak, adik, ya, supaya bisa menyanyikan lagu Naik Delman dengan baik. Lagu Delman ini adalah ciptaan Ibu Sud Birama 2/4. Selanjutnya mengidentifikasi panjang pendek bunyi lagu secara berkelompok. Setiap lagu harus dinyanyikan sesuai panjang pendek bunyinya. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Menentukan panjang pendek bunyi lagu dengan ketukan. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ketukan pada lagu dilakukan dengan bertepuk tangan. Bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Bunyi lagu yang pendek diiringi satu tepukan. Nah, berikut kita masuk bagaimana menjelaskan satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Timbangan itu ada beberapa jenis. Ada timbangan pasar, ada timbangan kue, ada timbangan digital. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat, gram, atau
atau dinyatakan dalam satuan berat gram. Juga kilogram atau ditulis kg, atau hektogram ditulis Hg. Nah, anak-anak perhatikan hubungan satuan berat berikut. 1 kg atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1000 gr. 1 kg sama dengan 10 Hg atau 10 hektogram. 1 hektogram atau 1 kg sama dengan 100 gram, 100 gr. Selanjutnya, mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut ini. Telur 500 gram. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan, seperti yang tertera dalam layar ini. Nah, jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Anak-anak bisa lihat contoh di layar bagaimana timbangan tersebut sedang dilakukan. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kg atau 1 kilogram. Ada anak timbangan dengan berat 500 gram. Ada anak timbangan dengan berat 1 hektogram. Dan lain-lain sebagainya. Seperti yang terlihat dalam timbangan tersebut. Ada berwarna kuning bulat, ada telinganya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah kita mengukur berat benda dengan timbangan? Pengukuran berat dengan timbangan kue, langkah-langkahnya adalah: pertama, letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Seperti yang Pak Guru tampilkan di dalam layar ini. Selanjutnya, bagaimana pengukuran berat dengan timbangan pasar? Langkah-langkah pertama, letakkan benda pada wadah timbangan. Kedua, letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. 3. Jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan sehingga menjadi seimbang. Seperti yang tertera dalam layar ini ya. Selanjutnya, mengidentifikasi kesetaraan satuan berat.
Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Seperti yang tertera di dalam layar. Yang pertama 500 gram. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Contoh seperti ada anak timbangan 1 kg atau 1 kilogram. Nah, perhatikan contoh berikut. Berat telur 2 kilogram. Biji atau anak timbangan 2 biji, 2 buah, 1 kg, 1 kg. Jadi seimbang, berarti telurnya ini beratnya 2 kilogram. Sama juga dengan yang di sampingnya. Telurnya sebanyak 2 kilogram, berarti jumlah anak timbangan harus seberat 2 kilogram. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Jeruk 1 kilogram. Berarti anak timbangannya juga harus 1 kilogram atau seberat 2 buah 500 gram, 500 gram. Begitu juga jeruknya harus seberat 1 kilogram. Selanjutnya, kita bagaimana mengatur kehidupan di sekolah. Ya tentu kehidupan di sekolah ada aturan. Nah, anak-anak, sebutkan aturan di sekolah. Dan apa itu aturan? Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat berada di sekolah. Aturan di sekolah harus kita patuhi oleh semua warga sekolah, termasuk kita semua. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Membuang sampah pada tempat sampah. Lalu kita menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan baik, dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perhatikan contoh berikut. Hari ini Jonas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Jonas tidak mematuhi aturan datang tepat pada waktu. Maka akibatnya Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, manfaat mematuhi aturan
aturan di sekolah. Ayo ingat kembali tentang aturan di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab di dalam mematuhinya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Salam DJTM. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.